Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, kembali lagi kita belajar fisika pada hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Ananda semuanya, kita mulai pembelajaran hari ini. Silahkan siapkan semua yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan mengambil sebuah contoh pada 3 planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Yang pertama itu adalah Bumi, yang kedua Venus, dan yang ketiga Jupiter. Kita akan melihat komponen penyusun atmosfer yang ada pada 3 planet ini. Yang pertama Bumi. Bumi terdiri dari nitrogen, hidrogen, karbon dioksida, argon, dan lain-lainnya. Sedangkan Jupiter terdiri dari hampir seluruhnya karbon dioksida. Kemudian yang terakhir Jupiter itu terdiri dari helium dan nitrogen bebas. Nah, dari 3 planet ini, mengapa berbeda komponen penyusun atmosfernya? Nah, pada kali ini kita akan membahas mengapa demikian. Nah, jadi adakah Ananda yang tahu apa judul pembelajaran kita pada hari ini? Ya, betul sekali. Kecepatan efektif partikel gas. Nah, inilah judul materi kita pada hari ini. Apakah Ananda semua masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, benar sekali, yaitu mengenai teori kinetik gas dan karakteristik pada ruang tertutup. Ini adalah kompetensi dasar yang harus Ananda capai pada hari ini, yaitu KD 3.6 menjelaskan teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruang tertutup. Kemudian KD 4.6 menyajikan karya yang berkaitan dengan teori kinetik gas dan makna fisisnya. Selanjutnya, terdapat 3 indikator beserta dengan 3 tujuan pembelajaran, di mana siswa diharapkan mampu yang pertama, mendefinisikan kecepatan efektif partikel gas dengan benar, yang kedua, merumuskan kecepatan efektif partikel gas dengan benar, yang ketiga, menganalisis persoalan mengenai kecepatan efektif partikel gas dengan benar. Selanjutnya, cakupan materi, yaitu yang pertama, kecepatan gerak partikel, yang kedua, rata-rata kuadrat kecepatan, yang ketiga, kecepatan efektif gas, yang keempat, energi kinetik rata-rata partikel gas, yang kelima, tekanan gas, dan yang keenam adalah massa jenis gas. Baiklah Ananda semuanya, silakan perhatikan dan fokuskan melihatnya ke depan. Di sini terdapat contoh gerak partikel gas yang ada pada ruang tertutup. Apakah Ananda tahu bagaimana gerak partikel gas tersebut? Ya, belum tahu. Silahkan Ananda baca buku cetak yang sudah Ananda buka. Nah, di sini kita misalkan pada ruang tertutup terdapat partikel yang bergerak dengan jumlah sebanyak n dan bergerak dengan kecepatan v tertentu. Sehingga rata-rata kuadrat kecepatan partikel gas tadi kita dapat tulis menjadi N1 V1 kuadrat ditambah N2 V2 kuadrat ditambah dan seterusnya hingga kita dapat tuliskan NI VI kuadrat per N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah seterusnya NI, maka itu dapat menjadi sigma NI VI kuadrat per NI. Nah, sudah kita dapatkan persamaan ini. Jadi kecepatan efektif partikel gas itu adalah akar dari kuadrat rata-rata dari kecepatan ini. Jadi kecepatan efektif partikel gas itu
sama dengan VRMS, yaitu kecepatan root mean square. Jadi sama dengan akar dari kuadrat rata-rata dari kecepatan ini. Jadi root ini adalah kuadrat, mean ini adalah rata-ratanya, dan square ini adalah akarnya. Karena partikel tersebut bergerak memiliki kecepatan, maka kecepatan efektif partikel gas ini dapat kita nyatakan dalam bentuk energi kinetik, yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, ini persamaan umumnya. Untuk energi kinetik pada molekul monoatomik itu 3/2 kT sama dengan setengah M, kita masukkan VRMS kuadrat. Nah, duanya sama-sama habis dibagi sehingga menjadi 3 kT sama dengan M VRMS kuadrat. Sehingga VRMS sama dengan akar dari 3 kT per M. Nah, sampai di sini kecepatan efektif partikel gas ini juga kita dapat jadikan ke dalam bentuk massa molekul gas itu dengan cara mensubstitusikan nilai K sama dengan R per N0 dan M sama dengan M per N0, sehingga ini kita dapat tuliskan menjadi VRMS. Kita masukkan nilai K-nya 3 R per N0 per, kita masukkan juga nilai M-nya M per N0 ya. Sehingga N0 ini habis dibagi, jadi yang tinggal hanyalah akar 3 RT per M. Nah, jadi inilah hasil dari persamaan ini. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT, di mana N ini bisa kita ubah menjadi PV sama dengan M kecil per M besar, di mana M besar ini adalah massa molekul gas yang sudah kita cari persamaannya tadi, RT. Sehingga kita tulis PV dikali M sama dengan mRT, di mana PM per RT sama dengan M per V. Di sini M per V itu adalah rho, di mana rho ini adalah massa jenis gas, sehingga P per rho sama dengan RT per M. Nah, dari sini kita dapat masukkan kembali ke dalam persamaan kecepatan efektif gas yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu VRMS sama dengan akar 3RT per M, di mana RT per M ini adalah P per rho. Berarti kita dapat tuliskan VRMS sama dengan akar 3P per rho. Inilah persamaan akhir dari kecepatan efektif partikel gas, di mana P ini adalah tekanan gas, satuannya adalah Pascal, sedangkan rho ini adalah massa jenis gas yang satuannya adalah kilogram per meter kubik. Baiklah Ananda semuanya, supaya Ananda semuanya bisa paham dengan materi ini, maka kita akan masuk ke dalam contoh soal, di mana soalnya sudah ada di papan tulis, yaitu tentukan VRMS dari molekul nitrogen N2 dalam udara yang bersuhu 20 derajat Celcius, di mana massa molekul nitrogen sama dengan 28 gram per mol, itu sama dengan 28 kg per kilomol. Jadi kita dapat tulis dulu diketahuinya, itu berarti di situ ada suhu ya, suhu sama dengan 20 derajat Celcius. Nah, semua satuan harus kita ubah menjadi ke standar internasional, berarti kita harus jadikan ke Kelvin. Berarti 3
tinggal kita tambahkan dengan 273, berarti dia menjadi 293 Kelvin. Selanjutnya, di situ juga diketahui massa molekul nitrogen yaitu M besar, berarti 28 kg per kilomol. Selain itu juga pada gas ideal ini juga dapat diketahui itu bilangan Avogadro dilambangkan dengan Na sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 26 per kilomol. Nah, selanjutnya yang ditanya itu adalah VRMS. Ditanya VRMS. Nah, kita jawab. Nah, pertama kita akan tentukan berapa massa dari molekul nitrogen ini. Selanjutnya baru dapat kita cari berapa VRMS-nya. Nah, massa dari nitrogen ini dapat kita cari dengan M besar per Na. Kita masukkan nilainya, berarti M besar tadi 28 kg per kilomol per Na-nya 6,02 dikali 10 pangkat 26 per kilomol. Nah, kilomol ini habis, sehingga kita dapatkan M-nya itu adalah 4,65 dikali ini 10 pangkat min 26 nya, jadi naik ke atas sehingga menjadi negatif min 26 kg. Oke, selanjutnya tadi ibu ada kelupaan ya. Untuk diketahui kita juga ada K itu sama dengan 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Nah, langsung kita masukkan kepada persamaan kecepatan efektif partikel gas VRMS sama dengan akar 3 kT per M, dimana 3 kita masukkan K-nya ini yang diketahui tadi ya, 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin dikali dengan suhu tadi 293 Kelvin per M, 4,65 dikali 10 pangkat min 26 kg yang sudah kita dapat tadi. Nah, kita masukkan 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin ini dapat kita ubah menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat per Kelvin supaya kita dapat membagi satuan-satuannya. Jadi kilogram ini dapat kita bagi menjadi dengan kilogram yang di bawah, jadi habis. Kemudian Kelvinnya juga habis, sehingga kita kalikan semuanya dan dibagi dengan ini, didapatkan hasilnya 260,86 dikali 10 pangkat 3 meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi hasil dari VRMS itu adalah akar dari 260,86 ini, sehingga didapatkan hasil dari kecepatan efektif partikel gas dari nitrogen ini adalah 510,75 meter per sekon. Nah, selanjutnya Ananda juga dapat mencari nilai kecepatan efektif partikel gas pada 3 planet tadi ya. Kalau nitrogen ini kan ada pada bumi, sedangkan pada Jupiter dan Venus tadi terdapat helium dan karbon dioksida. Silahkan Ananda cari kecepatan efektif partikel gas untuk ketiga planet tersebut. Nah, setelah Ananda cari, nanti akan kita diskusikan di papan tulis. Nah, Ibu sudah sediakan LKS untuk Ananda semuanya. Ini LKS-nya. Nah, Ibu akan membagi Ananda semua menjadi beberapa kelompok. Silahkan diskusikan. Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Nanti dalam kelompok tersebut terdapat 4-5 orang. Silakan Ananda kerjakan LKS untuk meneruskan contoh soal ini, sehingga kita dapat mengetahui mengapa di setiap planet itu memiliki penyusun atmosfer, komponen atmosfer yang berbeda-beda. Nah, silakan Anda semuanya, Ibu akan membagi LKS-nya per kelompok. Silahkan diskusi dengan baik. Yang tidak tahu silakan ditanya kepada Ibu. Apakah Anda semua mengerti? Oke, baik, terima kasih.
Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKS ini. Selanjutnya kita akan diskusikan. Baiklah Ananda semuanya, terima kasih sudah menuliskan hasil dari diskusi masing-masing kelompok tadi. Kita bahas sekarang untuk membandingkan kecepatan efektif partikel gas pada beberapa jenis gas. Tentunya kita harus mengambil pada suhu yang sama, yaitu sudah kita buatkan di sini adalah 20 derajat Celcius. Dimana di antara 5 jenis gas ini, hidrogen memiliki kecepatan efektif gas yang paling besar, yaitu 1,92 km per sekon, dan karbon dioksida memiliki kecepatan efektif partikel gas yang paling kecil, yaitu 0,41 km per sekon. Nah, coba kita bandingkan sekarang dengan kelajuan lepas permukaan bumi, yaitu 11,2 km per sekon. Apa itu kelajuan lepas? Kelajuan lepas itu adalah kelajuan minimum yang dimiliki oleh suatu benda untuk keluar dari medan gravitasi bumi. Nah, jika kecepatan efektif partikel gas ini 1/6 dari kelajuan lepas 11,2 km per sekon, yaitu hasilnya 1,86 km per sekon. Berarti di sini yang kemungkinan yang besar itu adalah hidrogen dan helium, sehingga ini sangat besar kecepatannya. Jadi itulah alasan mengapa helium dan hidrogen ini tidak ada di atmosfer bumi. Semakin besar suhu, maka semakin besar kecepatan efektif partikel gasnya. Kita tadi ada 3 planet ya, bumi, kemudian Venus. Venus yang terdiri dari sebagian besar itu terdiri sebagian besar oleh karbon dioksida, itu memiliki kelajuan lepas 10,3 km per sekon. Itu sangat kecil sehingga karbon dioksida ini tidak bisa keluar dari atmosfer Venus. Sedangkan pada atmosfer Jupiter yang memiliki kelajuan lepas 60 km per sekon, itu sangat besar sesuai dengan diameter Venus, sehingga Venus memiliki helium pada komponen atmosfernya. Jadi Ananda semuanya, apa manfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Nah, yaitu adalah kita sangat bersyukur sebagai manusia yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di planet bumi, memiliki komponen atmosfer yang kelajuan efektif partikel gasnya itu tidak terlalu besar. Seperti tadi ada hidrogen, kemudian karbon dioksida, kemudian ada oksigen, argon, dan lain sebagainya. Oksigen dapat kita gunakan untuk bernafas. Kita sangat bersyukur berada di planet bumi ini. Jadi dengan mempelajari materi partikel kecepatan efektif partikel gas ini, semoga Ananda semuanya bisa bersyukur, bisa meningkatkan keimanan, sehingga Ananda bisa dapat belajar fisika dengan semangat lagi ke depannya. Nah, nanti Ibu akan memberikan apresiasi kepada kelompok-kelompok yang sudah aktif, yang sudah bekerja sama dengan baik. Kemudian untuk meningkatkan pemahaman Ananda semuanya, Ibu akan memberikan tugas. Silahkan Ananda buka buku cetaknya halaman 413. Di situ ada soal objektif dan esai. Nah, Ibu akan bagi tugas saja untuk Ananda mengerjakan 5 soal esai saja. Silahkan dikerjakan sekarang untuk evaluasi. Nah, semuanya sudah mengumpulkan 5 jawaban dari esai tadi. Untuk selanjutnya, Ibu beri tugas untuk melaksanakan atau menjawab soal objektif yang ada di buku, itu 10 buah, dan mengerjakan kelanjutan dari LKS-nya ya. Itu ada beberapa soal sedikit lagi. Nah, selanjutnya untuk minggu depan kita akan membahas mengenai energi dalam dan ekipartisi. Jadi diharapkan Anda semuanya untuk belajar dan membaca buku terlebih dahulu, sehingga minggu depan ketika Ibu tanya, Anda tidak ada yang diam bermenung. Oke, mengerti Anda semuanya? Oke, baik.
Jadi untuk hari ini kita cukupkan dulu pembelajarannya sampai di sini. Semoga ini sangat